Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan faraid atau contoh yang ke-15 itu seperti begini. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah suami, anak perempuan, saudara laki-laki yang seayah, dan saudara perempuan yang seayah. Saya pernah menyampaikan teori-teori tentang ahli waris furudul muqaddarah, kemudian yang kedua tentang asobah, dan yang terakhir kalau tidak salah tentang hijab mahjub ya. Sehingga materi-materi tersebut adalah pokok utama atau dasar utama untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan tentang persoalan waris ya. Nah, contoh berikutnya ada seseorang yang meninggal, ahli warisnya itu adalah suami, sekali lagi suami, kemudian anak perempuan, terus anak perempuan, terus saudara laki-laki yang seayah dan saudara perempuan yang seayah. Suami itu mempunyai furudul muqaddarah dua kemungkinan ya. Yang pertama, suami bisa mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan almarhumah dengan ketentuan almarhumah sama sekali tidak mempunyai keturunan. Kemudian kemungkinan yang kedua, suami itu akan mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan almarhumah ketika almarhumah mempunyai keturunan, ya, baik dari suami yang sekarang ataupun dari suami yang terdahulu. Nah, kebetulan almarhumah itu mempunyai keturunan yaitu anak perempuan, sehingga suami mendapatkan furudul muqaddarahnya itu adalah 1/4 ya, karena almarhumah meninggalkan keturunan yaitu anak perempuan. Kemudian berikutnya furudul muqaddarah anak perempuan itu ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, anak perempuan itu bisa mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya ketika anak perempuan tersebut tunggal atau sendirian ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, anak perempuan itu akan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan orang tuanya ketika anak perempuan itu lebih dari 1 orang. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, anak perempuan itu bisa menjadi asobah bil goer ketika bersama-sama dengan anak laki-laki ya, anak laki-laki yang mengakibatkan menjadi asobah bil goer yang ketentuannya itu memakai kaidah lidzakari mislu hadil unsayain, yaitu bagian anak perempuan itu adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Nah, kebetulan di sini kan anak perempuannya itu adalah sendirian, sehingga furudul muqaddarah untuk anak perempuan itu adalah 1/2 ya, karena sendirian. Kemudian untuk saudara laki-laki yang seayah dan saudara perempuan yang seayah, ini kan satu pasang ya, satu pasang sama-sama seayah ya. Karena sepasang mengakibatkan istilah itu sederajat, sehingga ini menjadi asobah ya. Saudara laki-laki yang seayah itu asobah binafsi, kemudian saudara perempuan yang seayah disebut disebut dengan asobah bil goer. Sebut saja ini menjadi asobah ya, menjadi asobah ya, menjadi asobah. Artinya sisa setelah diambil oleh suami 1/4 bagian, kemudian anak perempuan adalah setengah bagian ya. Kita mulai hitung ya,
untuk mendapatkan berapa saham yang akan didapatkan masing-masing ahli waris, kita harus mencari dulu pokok masalah atau asal masalah. Dilihat dari penyebut dari purdul muqaddarah yang ada. Nah, purdul muqaddarah yang ada itu ada 4 dan 2. Artinya kita harus mencari, sederhananya itu adalah mencari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh 4 dan 2. Nah, yang paling sederhana dan paling dekat itu kan angka 4 ya. Jadi 4 itu bisa dibagi 1/4, bagi 4, dan juga bisa dibagi oleh 2. Jadi 1/4 kali 4 itu sama dengan 1, kemudian setengah 1/2 kali 4 itu sama dengan 2. Nah, untuk asobah itu artinya sisa setelah diambil oleh suami dan anak gitu. Suami 1 saham, anak 2 saham, berarti 4 dikurangi 3 ya sama dengan 1. Artinya 1 dan 2 dijumlahkan jadi 3, 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang sudah tergambarkan ya. Suami mendapatkan 1 saham, anak perempuan 2 saham, dan asobah untuk saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya adalah 1 saham ya. Udah. Kemudian sahabat sekalian bisa kita perhatikan ya. Ini 1 saham itu untuk saudara laki-laki yang seayah dan saudara perempuan seayah. Dan kemudian pembagiannya itu harus 2/1. Artinya 1 bagian untuk saudara laki-laki yang seayah sama dengan untuk 2 orang bagian perempuan. Untuk 2 orang perempuan, bagian 2 orang perempuan gitu, yaitu lidzakari mislu hadil unsayain. Sementara ini kan sahamnya ganjil, ini harus digenapkan sehingga bisa dibagi oleh orang-orang itu, oleh saudara-saudara laki-laki dan perempuan itu. Nah, makanya dalam istilah faraid itu apa yang disebut dengan tashih, artinya menggenapkan saham supaya bisa dibagi oleh adad ru'us, yaitu kepala-kepala ya, bisa dibagi oleh ahli waris laki-laki, saudara laki-laki saya dan saudara perempuan yang saya. Nah, kita hitung dulu ya adad ru'usnya. Saudara perempuan ya seayah dan saudara laki-laki yang seayah. Saudara laki-laki yang seayah itu sama saja dengan 2 orang saudara perempuan. Jadi sebut saja ini adalah menjadi 2 saudara perempuan, sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3 ya. Jadi artinya 3 adad ru'us ya, 3 adad ru'us. Nah, setelah itu, setelah sudah mendapatkan adad ru'us dari asobah itu, kita kalikan ya pokok masalah yang pertama dengan adad ru'us yang ada. Berarti 4 dikali 3 ya. Dikali 3 menjadi berapa? Menjadi 12. Ya, kita sekarang pokok masalahnya itu berubah menjadi 12. Ini adalah rekayasa supaya saham untuk saudara laki-laki saya dan saudara perempuan yang saya itu menjadi genap, menjadi gampang ya. Kita hitung kembali ya. 1/4 kali 12 itu sama dengan 3 ya. Artinya 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Kemudian 1/2 kali 12, artinya 12 bagi 2, 6 kali 1 berarti 6 ya. Gini 6 ya. Nah, sekarang untuk asobah ya, kita jumlahkan saham suami dan anak perempuan, berarti 3 tambah 6 kan 9. 12 dikurangi 9 itu sama dengan 3 ya. Oke, jadi 3 saham. Nah, sekarang sudah genap ya, sudah genap. Suami mendapatkan 3 saham, anak perempuan 6 saham, dan untuk asobah 3 saham. Coba saja sahabat sekalian kita perhatikan. 3 saham ya untuk saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya dengan perbandingan ya 1/2 ya. Nah, berarti saudara laki-laki yang saya nanti 2 saham dan saudara perempuan yang saya itu adalah 1 saham ya. Seperti itu. Nah, sekarang seandainya harta yang ditinggalkan oleh almarhumah itu sudah bersih, artinya sudah dikurangi oleh pengurusan jenazah, kemudian sudah dibayarkan utang piutang, kemudian sudah dilaksanakannya wasiat, nah sehingga sisa bersih dari
harta yang ditinggalkan almarhum itu misalkan 48 juta ya. 48 juta, 48 juta ya. Nah, sehingga sekarang bagian suami itu adalah 3 ya, saham per asal masalah. 3/12 dikali 48 juta ya. Sama dengan 48 bagi 12 itu sama dengan 4 ya. 4 kali 3 itu adalah 12 juta. Ini adalah bagian untuk suami. Sekarang untuk anak perempuan ya, 6/12 dikali 48 juta ya, sama dengan 48 bagi 12 4, 4 kali 6 24 ya, 24 juta. Ini adalah untuk anak perempuan. Kemudian sisanya itu bisa 48 juta dikurangi berapa ini? 36 ya, atau bisa gini, hitung lagi seperti ini ya, karena 3 saham ya, 3/12 dikali 48 ya, 48 sama dengan ya juta ya, sama dengan 48 bagi 12 4, 4 kali 3 12 juta ya. Jadi asobahnya itu adalah 12 juta. Kita coba jumlahkan ya. 12 tambah 12 kan 24. 24 tambah 24 kan 48. Pas ya. Ini adalah 48 juta. Tetapi ada ketentuan ya. Ya. 12 juta itu adalah untuk saudara laki-laki yang seayah dan saudara perempuan seayah. Yang ketentuannya itu adalah saudara laki-laki yang seayah itu harus 2 kali daripada bagian anak perempuan ya, atau anak perempuan itu adalah setengah dari bagian saudara laki-laki yang seayah. Sehingga saya hitung ya, yang 12 juta itu berarti sebentar, bagian dari seorang ya saudara laki-laki ya, laki-laki seayah itu sama dengan 8 juta ya. 8 juta dan saudara perempuan ya, perempuan seayah itu sama dengan 4 juta. Karena perbandingannya itu adalah 1/2 ya. Mungkin itu saja sahabat sekalian, perhitungan waris dalam kasus seperti ini, yaitu almarhum meninggalkan suami, anak perempuan, kemudian saudara laki-laki yang seayah dan saudara perempuan yang seayah. Mudah-mudahan sahabat sekalian bisa memahaminya dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.